fenomena tentang Abu Jahal yang kemudian menolak kebenaran itu latar belakangnya apa? Kekuasaan. Latar belakangnya ambisi terhadap kekuasaan. Barangkali itu hari ini sangat jelas. Iya. Sadonge wis ngerti. Ya, atau paling tidak kalau kita baca tulisan-tulisannya yang dulu, kok ya bener ya. Dulu sekarang 11-12. Iya. Ya, jadi gini, ketika kita melihat sirah itu dengan perspektif semacam ini, jadi melihat sirah itu tidak seperti melihat dongeng yang ada di awang-awang, seperti melihat realitas kita hari ini, kita bandingkan dengan kejadian hari ini, bisa banyak padanannya dan lain sebagainya, sehingga ketika kita nanti masuk lebih dalam bagaimana sirah lebih perjalanan Nabi dan lain sebagainya, kita mungkin akan menemukan banyak solusinya saja. Lanjutkan ke geopolitik di kota Mekah, mungkin lebih spesifik di masa Nabi. Oke, kita tahu ya bagaimana kota Mekah itu kembali ke tangan anak cucu Jurhum, ya Quraisy dengan Fikr ya, Fikr ini Qusay, yang ngambil itu Qusay. Qusay itu Qusay anaknya Fihr. Turunan Fihr. Turunannya yang mengambil alih Qusay, turunnya Fikr. Oke. Terus kemudian dari Qusay itu turun ke Abdul Manaf. Abdul Manaf. Kemudian ke Hasim. Oke. Sebelum itu kan ada ini yang diberi hak untuk Sikoyah Warifadoh itu mulai Qusay. Mulai Qusay kan? Mulai Qusay. Cuma Fihr itu ketika semua keturunan Adnan Ismailiyah itu menyebar setelah dikuasai Khuza'ah, Fihr bertahan. Masih di dalam kota? Masih di Mekah. Oh, gitu. Tinggal tersisa dia. Kenapa? Karena ini nanti akan ngambil alih kendali. Kok tidak diusir oleh Khuza'ah? Ya mungkin tidak berpengaruh secara, kan yang penting kan nggak mempengaruhi penguasa, itu kan masih bisa sembunyi kita. Oke. Asal mau ibaratnya apa ya tidak usah neko-neko lah gitu kan aman. Sehingga ketika Khuza'ah itu menguasai Mekah itu, Fihr itu masih di dalam. Fikr masih di dalam. Oke, terus? Nah, baru masa Qusay itu ngambil alih kekuasaan dengan cara menjadi menantune penguasa Mekah. Masih di Khuza'ah ya? Masih Khuza'ah. Oke. Nah, ketika kemudian kekuasaan Mekah itu diserahkan ke anak perempuannya pimpinan Mekah, itu anak perempuannya itu menyatakan ini tidak mampu karena keperempuanannya, kulitnya halus, kemudian rambutnya panjang lah gitu ya, tulangnya lunak, sehingga tidak sanggup untuk nangani beban itu. Karena kita harus ngerti persaingan kekuasaan di daerah itu berat, tekanannya keras gitu. Kalau dipegang oleh perempuan seperti dia, tidak akan mampu untuk itu, dan nanti cepat kemudian akan hancur. Maka menolak, kemudian diserahkan ke anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya juga menyatakan tidak bisa. Maka kemudian diserahkan ke Qusay, menantunya. Apa pinter ya. Ya. Nah, ketika sudah dipegang, barulah ngumpulkan. Karena ngerti ini nanti Khuza'ah akan tahu dan ngambil kembali gitu. Nggak mungkin enggak. Maka kemudian keturunannya Fihr dikumpulkan. Berhasil mengumpulkan itu. Nah, benar Khuza'ah nanti kemudian ngelawan, tapi saat itu kemudian dimenangkan oleh keturunannya Fihr yang kemudian kita kenal menjadi Quraisy. Nah, mulai dari situlah kemudian kekuasaan Mekah kembali ke Quraisy. Quraisy itu masih anak cucunya Jurhum ya, kembali ke Jurhum ya. Ya, nginduknya jangan ke Jurhum ya, tapi ke Adnaniyahnya, Ismailiyahnya. Oke.
Karena kan oh iya, jalurnya ke laki-lakinya, ya, langsung ke Ismailnya ya, bukan ke Jurhumnya. Oke. Kemudian bagaimana sharing kekuasaan di dalam tubuh anak cucunya Fikar tadi, anak cucunya Qusay tadi. Nah, yang menarik itu karena melibatkan banyak kabilah, sekalipun sama-sama Quraisy, yeah. Qusay kemudian melakukan perlombaan yang tadinya itu kepemimpinan itu sentralistik, dibuat lembaga-lembaga sehingga melibatkan banyak kabilah untuk kemudian memimpin, sehingga dibentuklah Sidana, Rifado, Sikoyah, Darun Nadwah, yang paling penting Darun Nadwah itu, plus ini Aliwa dan satu lagi yang ngurusi tentara, Al-Qiyadah. Ada 6, dia bentuk 6 lembaga. Masing-masing Qusay lembaga itu hanya megang mimpin satu lembaga, Aliwa, yang nanti akan menentukan perang atau tidak itu. Walaupun dia curang juga gitu. Dia menjadi anggota semua lembaga itu. Dia mengetuai satu tapi anggota di semua lembaga. Itu Qusay. Tetap itu. Terus? Nah, baru ketika kemudian pindah ke Abdul Manaf ditambah lagi lembaga. Bentar. Yang tadi pembagiannya ke siapa saja? Darun Nadwah ke siapa? Sikoyah Warifadoh ke siapa? Ada pemegang kunci Ka'bah juga kan? Sebagian besar diambil sama Darun Nadwah itu yang diberikan ke Abu Dar. Abu Dar pegang Darun Nadwah ya. Ketika yang lain Abdul Manaf itu. Lanjut. Nah, setelah pindah ke Hashim itu jadi 15 lembaga. Apa aja itu? Wow, nggak apa-apa. Yang utama kan yang tetap dipegang oleh Bani Hashim itu Sikoyah dan Rifadah. Dan itu yang paling kuat ya? Kenapa? Karena itu aslinya menentukan nyawa orang. Maksudnya gimana? Awalnya kan ngapain sih kok yang dipegang itu ngelola air sama Sikoyah dan Rifadah itu pentingnya apa sih? Dibanding pegang liwa yang menentukan perang gitu kan? Nah, hidup di daerah kering itu yang paling penting apa? Air. Iya. Nah, dia yang menentukan pengelolaan air. Jatahnya kabilah ini sekian itu yang megang Hashim. Maka ini yang kemudian ingin diambil alih oleh Umayyah. Tapi kan yang menemukan Zam-Zam kembali kan Abdul Muthalib, itu di bawahnya Hashim. Kan ada sumur-sumur yang lain selain Zam-Zam. Ya. Tapi jadi artinya sumbernya bukan Zam-Zam satu-satunya. Di tiap kaki bukit itu kan ada sumber air. Cuma yang paling banyak memang Zam-Zam itu. Jadi yang berhak ngatur air itu Hashim. Nah, kalau urusan air itu kan urusan hidup matinya orang saat itu. Maka ketika megang air di sana itu ibaratnya megang nyawa orang. Maka ini kekuatan yang luar biasa itu. Megang air, megang makanan. Kalau orang tidak mau taat, ibaratnya rata kayak banyu, nggak kita kasih air, dia kan harus keluar. Ketika keluar dari situ, maka dia akan berhadapan dengan suku yang lain yang sudah menguasai oase. Kan oase kan mesti ada yang meninggal kan gitu. Saya pikir hampir sama ya, kita ini hari ini tuh ketahanan pangan itu dasar banget. Betul. Itu yang bisa jadi kita tidak lihat, loh apa sih pentingnya ngatur air. Jadi pada saat itu betul-betul yang pegang peranan paling penting di dalam kota Mekah itu Bani Hashim memang ya, baninya Rasulullah kan ya. Sehingga kalau kita mau kerucutkan di Mekah saat itu ada 3 kabilah yang bersaing ketat. Penantang pertama itu Bani Umayyah. Baninya Utsman ya, Abu Sufyan. Anaknya Abdul Manaf itu kan salah satu Abdul Syam namanya. Punya anak Umayyah. Iya, betul. Nah, saat Hashim itu dapat kekuasaan Mekah, Umayyah ini minta kekuasaan. Minta jatah. Tapi kemudian akhirnya
musyawarah rame gitu ya. Akhirnya diselesaikan dengan undian. Sebagaimana kebiasaan mereka itu undian. Jika disepakati gini, pihak pertama nanti akan nyembelih unta 50 dan buat pesta untuk seluruh rakyat Mekah. Yang kalah harus keluar dari Mekah selama 20 tahun. Oke, yang kalah harus undian. Terus. Hasim menang. Oke. Umayyah kemudian harus keluar dari Mekah. Oh, sempat keluar berarti ya? Kemudian tinggal di Syam. Oh. 20 tahun. Oh, gitu. Iya. Jadi antar kabilah ini gontok-gontokan juga ya, betul. Kenapa? Karena ini nanti akan menentukan arah perkembangan kota itu. Di samping kemudian ini kekuasaan ekonomi dan lain-lain juga akan ngikut di situ. Oke. Tadi apa? Hashim, Bani Umayyah dari Abdus Syam, terus satu lagi? Makhzum, Bani Makhzum. Oh, Makhzum. Baninya Abu Jahal. Abu Jahal itu. Dan mereka pun ini memang bersaing. Oke. Sehingga kayak Walid bin Mughirah itu tiap haji itu kan tiap hari nyembelih 10 ekor unta. Itu dalam rangka apa sih? Menyaingi itu. Oh, nyugui itu? Iya. Jamaah haji ya? Iya. Oke. Salah satu yang membuat Abu Jahal itu juga tidak mau masuk Islam itu. Iya. Mereka nyediakan air, kita sediakan air. Oh. Mereka nyediakan makanan, kita sediakan makanan. Lah kok ada salah satu dari mereka menjadi nabi, mereka sudah nggak bisa ngejar. Iya. Maka selamanya gitu. Jadi Abu Jahal selamanya tidak akan masuk Islam. Jadi kan begini. Ketika setelah Hashim kan kemudian kepemimpinan dilanjutkan Abdul Muthalib kan ya? Iya. Walaupun ke ini dulu Hashim meninggal kan ya, terus kemudian Muthalib kan diambil Muthalib, kemudian turun ke Abdul Muthalib kan, ke Abdul Muthalib. Nah setelah kita tahu zaman Abdul Muthalib itu Abdul Muthalib lah yang cukup dominan kekuasaannya dengan segala macam cerita menemukan sumur Zam-Zam dan lain sebagainya. Nah sepeninggalan Abdul Muthalib inilah semacam kekosongan kepemimpinan tunggal gitu ya. Maka mereka bersaing kan begitu ya. Termasuk Baninya Abu Jahal tadi? Makhzum ya. Bani Makhzum pengen berkuasa, Bani Umayyah barangkali juga pengen berkuasa. Kalau Bani Hashim jelas sedang berkuasa. Gitu. Oke. Mas ini ada tambahan? Ada yang menarik ya dari tadi ada beberapa bani yang saling berkuasa tadi ya. Ini kalau kita lihat sistem pemerintahan saat itu bahkan sudah dipetakan oleh Aristoteles di Yunani. Itu kan dulu kan Yunani itu kan monarki, raja satu. Terus dia pengennya ke demokrasi, banyak penguasa. Nah ada juga selain itu yang disebut sebagai autokrasi itu banyak, tidak hanya satu, tetapi bukan rakyat, tetapi beberapa orang. Nah, ini termasuk jenis pemerintahan yang seperti itu, autokrasi. Nah, menariknya di mana? Berarti bagaimanapun di Mekah saat itu juga suatu negara, negara autokrasi. Walaupun jangan dibayangkan seperti negara modern. Tetapi ada beberapa pentolan, ada beberapa pemimpin yang menguasai secara bersama-sama di dalam pemerintahan. Kalau monarki kan satu, yaitu raja. Kalau demokrasi pengennya semua rakyat. Kalau autokrasi ini kan banyak orang, beberapa orang. Nah, menariknya gini. Berarti pada zaman Nabi sudah ada pemerintahan belum? Jawabannya sudah. Nah, apakah Nabi itu mengikuti pemerintahan yang ada saat itu? Kan gitu. Kok sekarang kan ada nggak boleh itu kita mengkritik pemerintah, kita harus selalu tunduk kepada pemerintah karena Nabi selalu nek Nabi malah kalau pemerintahan autokrasi ya malah kritik kan gitu kan. Malah menghancurkan. Iya kan? Cita-cita menghancurkan. Gitu kan. Berarti kalau dalilnya ojo mengkritik pemerintahan yang ada ya, nggak boleh sama sekali. Nabi malah
tidak hanya mengkritisi, kan gitu. Malah mengganti. itu menarik kalau kita lihat. Dan nanti kan ujungnya di ini. Kenapa Abu Jahal itu tidak mau mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW? Itu bukan karena tidak percaya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Tetapi soal kekuasaan. Dan itulah menariknya ini kan, mengapa dia disebut Abu Jahal. Sebelumnya kan namanya kan Abul Hakam. Abu Hikam kan. Hikam itu kan hikmah. Hikmah itu apa? Nek bahasa Latinnya apa? Filsafat kan. Dia itu Abu Hikam, bapak filsuf kan, bapaknya filsuf. Dia itu seorang filsuf. Filsuf itu artinya baca kebijaksanaan, pintaran filsuf. Dia tidak hanya menguasai kebenaran, tetapi menguasai tindakan yang pas. Kan gitu kan mestinya kan. Nah, tapi ketika dia mendengarkan sampai 3 malam itu kan Nabi membaca Al-Quran itu kan ketemu kalau kancane sudah masyhur kan. Akhirnya kan ditanya kan di hari ketiganya kan oleh temannya kan, menurutmu gimana Al-Quran itu? Oh, itu benar, itu bukan dari Muhammad, itu bukan manusia yang bikin. Al-Quran adalah benar. Tapi kenapa kamu tidak mau ikut Muhammad? Ya karena tadi itu kami berbeda bani dan saling bersaing. Kalau aku mengikuti Muhammad, apa jadinya dengan persoalan-persoalan yang dari dulu Bani kami dengan baninya Muhammad itu saling bersaing. Nah, itulah terus Nabi Muhammad kan, oh itu hikam ini, itu filsuf, tapi pekok kan ya kan disebut Abu Jahal kan, bapak kepekokan, bahasa Arabnya Abu Jahal kan gitu kan. Kalau zaman kecil kan kita dengar kisah Abu Jahal gitu kan, wongnya jahat, suka membunuh dan lain sebagainya. Oh, enggak sebegitunya. Dia dianggap sebagai filsuf. Negarawan gitu ya. Kemudian ya pangkatnya tinggi. Iya, pangkatnya tinggi. Terus tapi zaman saiki gelarnya berderet-deret. Gitu kan, memiliki kedudukan, gelarnya gitu. Gitu. Bahkan dia itu masuk Darun Nadwah itu sebelum tumbuh jenggot. Artinya mudah sekali saking pintar itu kemudian dia diakui untuk masuk ke lingkaran tokoh utama elitnya Mekah itu sebelum tumbuh jenggot. Tidak semua orang mampu sampai di level itu. Dan kita harus melihat juga ketika sedang mengganggu Rasul sampai kebablasan. Sampai kemudian Hamzah marah, Hamzah mukul, sampai berdarah itu kan dia mampu nahan. Bani Makhzum sudah mau ngeksekusi Bani Hashim, tapi kemudian jangan. Dalam posisi sudah berdarah, habis dipukul kemudian menyatakan berhenti. Kenapa? Ini kasus personal. Kalau ini antar kabilah, maka Bani yang lain akan mengambil keuntungan dari konflik dua Bani besar ini. Memang dia itu cerdas, sampai kan Nabi berdoa gitu kan, masukkan 2 Umar itu kan, selain Umar bin Khattab kan dia itu kan namanya Umar kan, gelarnya oleh orang Quraisy disebut Abu Hikam, oleh Nabi disebut bapak kepekokan tadi kan gitu. Menarik ini. Jadi fenomena tentang Abu Jahal yang kemudian menolak kebenaran itu latar belakangnya apa? Kekuasaan. Latar belakangnya ambisi terhadap kekuasaan. Barangkali itu hari ini sangat jelas. Sadonge wis ngerti. Atau paling tidak kalau kita baca tulisan-tulisannya yang dulu, kok ya bener ya. Dulu sekarang 11-12. Jadi gini, ketika kita melihat sirah itu dengan perspektif semacam ini, jadi melihat sirah itu tidak seperti melihat dongeng yang ada di awang-awang. Seperti melihat realitas kita hari ini, kita bandingkan dengan kejadian hari ini. Bisa banyak padanannya dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita nanti masuk lebih dalam bagaimana sirah lebih perjalanan Nabi dan lain sebagainya, kita mungkin akan menemukan banyak hal yang luar biasa. Betul sekali. Dan ini menarik ya, nanti kalau kita lihat perjalanan sirah itu, betapa nanti ya kita akan melihat Nabi itu orang yang super cerdas dan sekaligus mendapat wahyu.
Itu luar biasa. Walaupun Umi tidak bisa baca tulis. Nah, ini perlu saya luruskan. Iya. Ini perlu saya luruskan. Sekarang orang tidak bisa baca tulis itu kan sering dikategorikan sebagai orang bodoh kan. Padahal bodoh, pintar, cerdas itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan baca tulis. Betul, betul. Apa yang disebut orang pintar? Orang pintar adalah orang yang bisa mengkaitkan premis satu dengan premis lain sehingga menghasilkan konklusi. Betul. Orang cerdas adalah bisa mengkaitkan banyak premis sehingga menciptakan konklusi secara cepat, tepat. Ya. Itu kan sebenarnya nggak butuh betul. ditulis atau tidak ditulis. Sebenarnya baca tulis itu skill. Baca tulis skill. Betul. Jadi bisa saja orang itu tetap cerdas, tetap pintar meskipun dia tidak bisa menulis. Skill itu. Gitu. Misalnya pun diajari skill itu ya bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi ini sekaligus, sekaligus menarik ya. Kan ada yang mengatakan, wah, akidah yo aja nganggo akal, akidah yo nganggone Al-Qur'an. Sekarang tanya nih, betapa Nabi itu sangat cerdas. Ketika Nabi diguahi loh, ketika Nabi itu memikirkan rakyatnya, memikirkan alam semesta, dia memakai apa? Memakai Al-Quran? Oh jelas bukan, ngurungan Al-Quran. Apa nganggo rasa, nganggo atine tok? Ya, oh, dia bukan seperti itu. Apa yang gitu? Ya mikir. Ya mikir. Awon jenenge dia kan salah satu ciri kenabian itu apa tuh? Cerdas ya. Ya betul. Cerdas. Cerdas nganggo apa? Ya nganggo mikir. Nganggo mikir kan. Nah, itu sekaligus menjawab ora itu akidah Nabi mana gua ngorong Al-Qur'an kok. Iya. Itu hebat. Iya. Artinya sebenarnya kalau masalah ini nanti ada di pembahasan. Bagaimana yang dohir itu diolah pakai akal sementara yang goib pakai Al-Qur'an dan sebagainya. Itu ada pembahasan. Dan sekaligus ini menggambarkan kondisi saat itu kan begini. Saat itu kan peribadahan kan sudah mulai kacau kan, yang disebut sebagai agama Hanif, agamanya Nabi Ibrahim. Astagfirullah, mantek saking kacau nih kan, yaitu gambaran kalau kacau kan itu. Iki kan ya, bukan setting. Tapi ya tetap, kok ini nih orang tidak son, orang tidak web. Gini, itu kan. Tahu apa yang orang sing betul lah telanjang gitu kan. Itu zamannya Khuza'ah itu. Nah, zaman Nabi kan saat itu. Zaman Nabi masih? Iya. Enggak maksudnya yang memulai itu Abdul mulai zaman Khuza'ah. Sekarang yang pengen saya sampaikan begini. Apakah semua orang di Mekah melakukan ibadah dengan cara itu? Tidak. Siapa yang tidak melakukan? Ya, salah duanya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar nggak mau. Iya. Dia orang cerdas. Betul. Nabi Muhammad nggak mau. Nggak mau. Main gue apa wayu orang itu kan. Iya. Terus akhirnya dia berpikir kan, memikirkan. Nah, artinya apa? Kondisi saat itu kan kita ngomong sosial politik kan ya. Iya, betul, kita betul. Bahas juga keadaan sosialnya masyarakat seperti itu. Wah, ini pemikirannya sudah kacau. Tapi ada orang yang tidak menerima karena kecerdasannya, dan meskipun tidak bisa membaca karena itu tidak ada hubungannya, tetapi di sisi lain, nah ada seni yang hebat di sana, yaitu sastra, gitu kan. Betul. Gitu. Tapi orang rampung-rampung lagi, wah periode ini dibatasi, selak tumpah menang orang dibatasi, tekan tinggi. Kita akhiri di ini, kita diakhiri di kondisi sosial masyarakat. Jadi gini, kalau orang membayangkan zaman jahiliyah ketika Nabi diutus, itu wah orang kafir Quraisy, surakaruan dan lain sebagainya. Bayangannya itu tidak kenal Tuhan, taunya berhala dan lain sebagainya. Padahal orang-orang Quraisy itu paham bahwa Tuhannya itu Allah, bahwa yang menciptakan dia Allah itu sudah banyak kita pahami bahwa orang-orang Quraisy itu paham Robnya itu Allah. Bagaimana siapa yang menciptakan dia, siapa yang memberi dia rezeki, siapa yang memberi dia penglihatan dan pendengaran, itu Allah. Mereka selalu menjawab begitu. Bahkan ketika bersumpah pun mereka bersumpah demi Allah, wallahi, demi zat yang aku berada di dalam genggamannya dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi walaupun dia percaya, tetapi dia menyembah berhala. Persoalannya begitu.
dia tidak mau ketika datang wahyu dari Allah yang benar kemudian disuruh berhukum dengan hukumnya, tidak mau. Nah, mungkin kita juga bisa lihat hari ini kita juga ada gejala-gejala yang sama. Percaya bahwa ya Tuhannya Allah yang menciptakan Allah, tetapi diajak berhukum dengan hukumnya Allah. Nanti dulu, warisan leluhur dulu, kan sama persis dengan jawaban orang-orang Dan kalau mau membahas tentang kehidupan sosial, kita juga mesti membahas bahwa orang-orang di Mekah ini juga berinteraksi dengan orang-orang Romawi dalam jual beli, dan itu tentu ketika di sana dia ngobrol, ngomong dan sebagainya kan. Dan saya duga Abu Hikam tadi Bapak filsuf itu ya ada komunikasi istilah lah paling tidak kan. Artinya mereka memiliki itu pemikiran-pemikiran seperti itu, dan sekaligus itu menunjukkan betapa cerdas dan genuinnya Nabi Muhammad. Genuin artinya apa? Iki nek ora saka sing gawe menungso ora iso. Dia akan nanti dapat wahyu-wahyu yang ora mungkin iki saka lingkungan iki ora kaya ngono kok kan gitu. Oke, kita tutup ya dengan mungkin semacam kesimpulan atau monggo silakan Sisan merangkum dari 3 pembahasan kita. Kita ada 3 pembahasan yang mungkin akan kita pecah jadi 3 episode ya. Geopolitik internasional, geopolitik regional Jazirah Arab, geopolitik kota Mekah, beserta dengan kondisi sosial di dalamnya. Monggo silakan. Di level internasional saat itu karena interaksinya hanya 3 benua, maka ya apa yang ada di 3 benua itu akan mempengaruhi semua yang ada di dunia itu. Maka ketika kita bahas Mekah, kita bahas awal mula munculnya Islam, tidak akan lepas dari itu. Kondisi internasional yang melingkupi, dan memang benar pengaruh-pengaruh mereka itu akan masuk ke situ. Termasuk kenapa Abraha itu nyerang Ka'bah itu juga ada kaitannya dengan urusan Nasrani gitu loh. Ketika bangun gereja tapi tetap kalah pamor dibanding dengan Ka'bah. Ada Romawi dan Persia itu mempengaruhi kondisi saat itu. Termasuk ejek-ejekannya Abu Bakar dengan orang-orang Quraisy kan itu temanmu yang menyembah Allah itu kalah perang. Nah, gitu kan. Dan orang-orang Quraisy kan lebih condong ke Persia sama menyembah berhala gitu. Yang kemudian sementara jadi orang taruhan Islam itu cenderung ke Romawi. Iya, saat itu. Sehingga tetap ada pengaruhnya. Kenapa ya? Karena memang interaksi itu ada. Termasuk orang-orang Nasrani juga ada di Mekah. Contohnya Waraqah bin Aufal. Ya, betul. Sehingga itu tidak lepas dengan pengaruh yang lain. Betul. Apalagi nanti negara-negara vasalnya itu juga bermain di level yang lebih kecil, di level regional. Di level regional Jazirah itu tidak kemudian murni hanya orang musyrik ketemu dengan Islam, tapi juga ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi yang kemudian bermain di samping orang penyembah berhala kan gitu. Dan mereka juga ini rebutan pengaruh, termasuk berupaya untuk menguasai Mekah. Cuma tinggal kuat atau tidaknya. Nah, kalau kita melihat kondisi Mekah itu memang senternya Jazirah di situ sampai di level ada privilege khusus kan di Quraisy gitu. Sehingga ketika Rasul melakukan aktivitas dakwah kan selalu fokusnya di Mekah terus. Betul. Sampai akhir itu kan baru kemudian nyoba jajal ke yang lain. Dan itu perintah Allah, bukan apa-apa. Oke. Di dalam Mekah sendiri sebelum Islam datang itu sudah ada pertentangan antar Bani, khususnya 3 Bani besar yang ada di Mekah. Bani Umayyah itu megang keamanan Mekah. Kemudian urusan genderang perang dan
alat-alat perang itu Bani Makhzum. Oke, Bani Makhzum. Nah, kalau Bani Hasyim itu megang nyawanya orang-orang, air dan makanan. Iya, oke. Itu terjadi pertentangan yang cukup keras. Jadi nggak polos-polos amat itu. Ya, apa yang dan orang-orang itu ya pinter-pinter, jangan dikira kemudian lawannya itu ora iso mikir. Iya, kalau kita dengar masa jahiliyah, masa kebodohan, ini pikirnya bodoh-bodoh, enggak gitu. Ya Walid Bumiroh itu masukin 1000 ekor unta kafilah. Idenya ya sederhana. Bagaimana caranya sampai rumah bareng? Kan kalau masuk antrian 1000 unta jalannya satu itu kan lama kan. Padahal itu sekedar pulang jualan ya. Pulang jualan iseng loh. Pengen sampai rumah bareng. Bukan mau perang, bukan mau apa. Ngitung gitu loh. Perjalanan unta sekian, jaraknya sekian, nanti ketemu di rumahnya bareng. Artinya kalau kita memahami jahiliyahnya itu dengan harfiah itu tidak begitu. Ya, dan sekaligus bisa mengatakan jahiliyah mungkin sekali terjadi pada masa kontemporer. Betul, gitu. betul. Oke, sudah? Oke, Mas Denny? Ya, saya pikir menarik ya ketika kita mengkaji sirah, mengkaji sejarah dengan berbagai perspektif politik, perspektif sosial, bagaimana nanti keterkaitan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Maka ya pesan yang paling utama, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan memencet bel notifikasi Angkringan Dakwah. Alhamdulillah. Oke, konco angkringan, 3 episode soal geopolitik internasional, regional Jazirah Arab, dan geopolitik Kota Mekah, termasuk bagaimana pertempuran pengaruh antar Bani di sana, sudah kita bahas. Kita lanjutkan nanti di episode-episode selanjutnya yang pasti akan menarik. Kita melihat sirah dengan cara yang luar biasa, dengan berbagai macam perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkringan Dakwah, alhamdulillah. Josh. Itu solusinya sajian